Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih bisa datang ke masjid ini dalam rangka beribadah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Selawat besertakan salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakannya dari zaman jahiliyah ke zaman Islam. Maka dari itu kita selaku dari umat Nabi Muhammad tidak berbuka dan kita berselawat kepada beliau dengan antaran kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz yang akan memberikan tausiah pada subuh kali ini, yakni Al Ustadz Firdaus SAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu jemaah Masjid Arafah yang dirahmati Allah. Mertua udah. Ibu udah. Mertua. Oh. Alhamdulillah. Untuk donatur, Bang. Alhamdulillah sudah kita terima subuh pagi ini donatur dari orang tua kita. Nampaknya kiri kanan tidak ada pembantu. Susah nih. Mau dibawa ke kantong nanti dibawa pulang. Habis sampai di rumah. Itulah Bu. Jadi untuk subuh ini Bu tidak panjang-panjang mukadimah, cuma sekedar mengingatkan kembali kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin menjadikan donatur belum terlambat. Ibu, bapak dia kuyu sih, ilai mana? Ayo, bapak puas aja sahur tadi. Lain enggak? Aku ada bapak puasnya sahur kok puasa besok aku mah bayar ke sadone deh yang di malam laki ke sadone lah litah saya. Tapi alhamdulillah ibu, walaupun banyak mana ibu makan sahur mah tapi rumah saja awak tetap ramai kan gitu udah Bang. Tuh. Apa-apa? Apa kok kedua? Kuncinya pintu tu lain. Masa masuk lain. Itu modelnya Bu. Bawa ke membina gitu lah. Dalam mak duduk dingin di dalam gua, ndak basi lah basi. Lapiak dulu tipisnya. Inilah apa? Baju olai. Lah. Bu kalau ibu alam mulai senyum-senyum ketik agak-agak hidup jadi orang kampung Bu, ambil bolus tak lain. Lagi dodangan lo tausiahnya pagi gini Pak. Lah Bu. Kepada Pak Ustaz kita bersilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan terutama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga pada pagi hari ini dibukakan hati kita, pikiran kita untuk melaksanakan aktivitas kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan kaum muslimat, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini renungan kita ambil di dalam surat Abasa ayat yang ke-24, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Itu perintah pada minggu dan harus kita renungkan pada pagi ini. Hendaklah kita manusia itu, kata Allah, untuk selalu memperhatikan makanan. Di makanan Bapak Ibu sangat penting bagi kita. Makanan adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Kalau tidak makan, mati ya juga. Tidak bisa kita beraktivitas. Dan juga dengan yang lain-lainnya Bapak dan Ibu. Karena fungsi makanan itu sangat butuh di dalam diri kita. Baik kesehatan kita, kegiatan kita, itu sangat berpengaruh terhadap yang kita makan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya makanan itu, kita diperintah untuk selalu memperhatikan apa yang kita makan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, makanlah olehmu makanan atau rezeki yang ada di bumi ini, yaitunya yang halal lagi baik. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya, wala talbisul haqqo bil batil fataktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan yang halal dengan yang batil, padahal kamu mengetahui. Jadi Bapak dan Ibu, begitu Allah menyatakan dalam yang akan kita makan. Dan juga kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan kepada kita Bapak dan Ibu tentang masalah makanan tersebut. Bahkan dijelaskan oleh Allah dan juga di dalam hadis Nabi, mana-mana saja makanan yang halal dan minuman yang halal, dan mana-mana saja yang haram. Begitu Allah menjelaskan
kepada kita tentang masalah makanan ini. Jadi di sekian banyak makanan itu kata Allah, makanlah olehmu makanan yang halal lagi baik. Halalan thayyibah. Bapak itu Bapak dan Ibu yang bahagia, dan juga diberikan atau diberitahukan oleh Allah kepada kita, contohnya di dalam surat At-Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiqa yakhruju min bainis sulbi wat tarahib. Jadi Bapak dan Ibu, makanan itu bukan hanya untuk menciptakan energi, bukan hanya sekedar atau untuk kesehatan diri kita, dan juga yang lain-lainnya. Itu diantaranya yang lebih penting kata Allah, hendaklah kamu memperhatikan dari apa kamu diciptakan. Jadi kamu diciptakan itu dari air yang memancar, yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak dan Ibu, di antara banyak manfaat makanan-makanan itu, di dalam surat At-Tariq ini Allah nyatakan bahwa kita ini diciptakan, atau asal diri kita ini diciptakan adalah dari makanan yang kita makan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita harus hati-hati, karena asal ciptaan kita itu akan mempengaruhi dari segala, akan membentuk dari segala perangai kita, akan perangai kita itu atau akhlak kita itu akan dipengaruhi oleh asal daripada penciptaan kita tadi. Di dalam ayat lain kan diceritakan juga bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Dari saripati tanah. Banyak logat-logat apanya daripada Allah. Ada yang dari saripati tanah katanya. Kemudian dari air yang memancar, akan itu. Jadi itu Bapak dan Ibu, asalnya itu dari makanan. Maka makanan-makanan yang kita makan itu harus kita perhatikan. Kalau seandainya makanan yang kita makan adalah makanan yang halal, maka generasi-generasi kita pun akan menjadi generasi-generasi yang halal. Karena dari situ asalnya. Kalau makanan yang kita makan itu dari hasil daripada yang haram, maka pun nanti generasi-generasi kita itu akan melahirkan perangai-perangai yang haram. Nah, bentuk itu warna apa di Ibu? Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus mengerti sekali tentang makanan yang kita makan itu, yaitunya makanan yang halal. Apa yang dimaksud dengan makanan yang halal? Yang halal, makanan yang halal itu Bapak dan Ibu, halal secara hukum, boleh secara hukum. Itu yang pertama, yang dikatakan makanan halal itu adalah zatnya halal. Jadi asal makanan yang kita makan itu zatnya itu halal. Contohnya kok bareh dan kita makan. Jadi asal bareh itu harus halal. La jale zat, kalau bareh itu kalau jale la boleh apa nama itu halal secara agama. Itu yang barehnya itu. Kemudian yang kedua, cara mendapatkannya. Baca mendapatkan bareh itu. Apakah dibolehkan di dalam agama secara hukum agama atau tidak? Yang ketiga, cara memprosesnya. Nah, dari cara memprosesnya itu pun sesuai dengan ajaran atau sesuai dengan hukum agama. Itu yang dikatakan makanan yang halal secara hukum agama itu
zatnya halal, cara mendapatkannya halal, dan cara memprosesnya halal. Jadi Bapak dan Ibu, ketiga unsur itu harus terpenuhi. Nah, contohnya bareh tadi, kalau bareh lam yatokal itu halal zat. Kemudian cara pendampaiannya, cara mengicuh kah, cara mencilok kah, atau dengan cara yang baik. Nah, kemudian Allah caranya dengan yang baik, yang halal secara hukum. Nah, baru cara memprosesnya. Nah, jadi kan cara kok memasaknya supaya lama, contohnya dicampur jiko dia pun selalu alaih sama-sama halal ada. Jadi caranya tuh. Jadi tiga tuh harus kita memenuhi apanya. Jadi zatnya jaleh, caranya dibolehkan di dalam agama, dan cara untuk memprosesnya pun itu. Nah, itulah yang makanan yang halal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa makanan itu adalah dari penciptaan kita. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, itu salah satunya asalnya itu dari makanan yang kita makan, kan diproses dalam tubuh, ya. Makanan itu diproses dalam tubuh maka menjadilah bibit keturunan kita. Nah, itulah yang menjadi kita. Kalau Nabi Adam juga dengan tanah langsung diciptakan oleh Allah. Tapi kalau kita kan tidak langsung dari tanah. Itulah prosesnya. Maka Bapak dan Ibu bahagia, kita sebagai ayah dan seorang ibu yang akan melahirkan keturunan-keturunan kita, harus kita jago makanan yang kita makan. Dek karena itu apa Ibu agak cek orang tua kamalah painyo aye paling aye tuturan atau kalau indah paling bahan. Apa maksudnya? Dari asalnya itu seperti itulah kamu menurun ke bawah. Dan juga orang tua kan cek itu, kalau ayam induknya kuria, sakurang-kurang anaknya rintia. Akan begitu. Apa maksud itu? Dari itulah seperti itu. Jadi menurunnya ke bawah. Kalau contohnya makanan yang kita makan berasal dari usaha dengan usaha yang haram, contohnya bajudi atau manggale mengicu setarui. Nah, itu contohnya kan. Dari hasil itulah kita agi yang makan keluarga kita. Dan beko generasi-generasi awak, anak-anak awak ke bawah, nyo kamu dari dulu tuh Bapak Ibu. Lebih canggih lo caranya adalah sesuai dengan perkembangan ilmu. Mungkin salamku kita hanya mengicu pandai, aku 1 kilo kok Pak 10 on biasanya. Kini dalam 1 kilo itu dibuat 8 on. Kamu mengicu mau. Besok tiba di anak-anak awak lebih canggih lo dari itu untuk mengicuhnya. Nah, bantu itu apa aja itu? Kok judi contohnya, hasil judi kita dia makan orang anak-anak kita, keluarga kita. Aku anak-anak tu itu kau nantinya pun akan berjudi loh. Nah, jadi untuk itu apa Ibu? Kita sebagai seorang ayah dan seorang ibu haruslah kita kembali kepada ayat Al-Quran tadi. Hendaklah kita selalu memperhatikan apa yang kita makan. Haruslah kita memperhatikan tentang makanan kita. Karena nanti akan mempengaruhi kepada perangai atau perilaku daripada generasi kita. Akan mempengaruhi akhlak daripada kita dan juga akhlak daripada anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang bahagia, kita harus hati-hati banget. Jangan sampai kita lupa dengan hal yang demikian. Karena Bapak dan Ibu sedangkan lai kita jago kadang-kadang Bapak Ibu, lai model itu juga payahnya pada hari ini dalam membentuk generasi-generasi awak. Lai dijago rasanya, lai sesuai dengan kemampuan awak. Tapi tiba di anak-anak awak kadang-kadang solat malih, disuruh melawan. Nah, dipikir-pikir apa jadi itulah keadaan kini.
godaan itu sangat banyak dari segala penjuru untuk mempengaruhi akhlak daripada generasi-generasi kita. Oleh karena itu, kita harus bawa dari dasar kita mana. Lah barasia dari hati Pak Ibu, insya Allah walaupun beko tiba di tengah-tengah contohnya adonan kamangumuhan, beko di ujungnya insya Allahnya barasia. Tapi kalau lakumuh dari hati, ba'abana kita membarasian sampai ke ujung tidak kena muah, barasia dah Pak Ibu. Oleh karena itu Pak Ibu, kita harus mempunyai upaya yang maksimal. Bahas supaya generasi-generasi kita tuh, anak-anak kita tuh akan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang akan membantu kita nanti baiklah tua kita maupun kita lah meninggal akan selalu memberi bantuan kepada kita. Itulah anak-anak yang soleh. Tapi kalau kita tidak memperhatikan itu apa Ibu, payah untuk mengharapkan. Keceran tua-tua, lai padi kita tanam, lailah tumbuh jo lalang. Dado nanam-nanam lalang no, tapi nyo tumbuh jo di situ. Abang itulah Pak Ibu keadaan kehidupan kita. Oleh karena itu apa dan Ibu bahagia dalam kesempatan ini, mari kita kembali untuk meresek tapi kan sarung awak masing-masing. Mari kita bawa upaya dengan semaksimal mungkin untuk menjadikan generasi-generasi kita generasi yang soleh dan solehah. Itu awalnya dari makanan yang kita makan. Karena itulah yang akan menjadikan generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang baik nanti. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita yang telah memberikan ceramah subuh pada kesempatan kali ini. Baik, dapat kami sampaikan untuk masjid terkumpul Rp119.000 untuk timbangan yatim Rp99.000. Alhamdulillah juga sudah kita terima donatur dari Bunda kita pada sebelum kali ini. Saya sebagai pembicara mohon maaf dengan akan kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.